Assalamualaikum Pak Iftah. Waalaikumsalam Pak Gus. Gimana kabarnya Pak Gus? Baik Pak. Ini kita lama tidak bertemu ya Pak ya. Saya mau cerita ini Pak, ada sedikit masalah di kelas saya ini. Pusing saya ini. Gimana Pak? Masalah apa? Di kelas saya itu kan ada permasalahannya seperti ini Pak. Ada 3 orang itu tidak bisa membaca. Padahal udah kelas 5. Jadi untuk pembelajarannya juga terkendala Pak itu Pak. Bagaimana itu? Kalau seperti itu terus nanti bisa dilanjutkan ke kelas 6 atau ke SMP. Kalau seperti itu terus kan tetap menjadi permasalahan terus itu Pak. Nah, dari 3 anak itu, apakah sudah ditelusuri sebab-sebabnya kenapa sampai sekarang tidak bisa membaca? Kalau ditelusuri itu Pak, hasilnya memang dari kelas 1 itu, dari ketiga anak tersebut memang memiliki keistimewaan Pak ya. Jadi harusnya itu diberi kelas tersendiri, kelas inklusi seperti itu Pak. Memang ada suatu keistimewaan di anak tersebut yang menyebabkan dia kesulitan dalam menyerap materi pelajaran, dan akhirnya sampai kelas 5 pun dia tidak bisa menyerap, terutama untuk membaca Pak. Keistimewaan dalam hal apa itu Pak Gus? Keistimewaannya ya seperti kurang bisa mampu menangkap materi, kalau diajak ngomong itu tidak bisa nyambung ya. Anak yang memiliki kelebihan khusus lah Pak, seperti itu. Oh, saya kira punya keistimewaan dalam arti kelebihan. Berarti itu artinya bisa dibilang apa ya, kekurangan atau kelemahan ya, kelemahan yang dimiliki oleh anak tersebut. Dan itu memang berarti dari dulu ya. Dari dulu Pak, itu dari kelas 1, mungkin juga dari lahir seperti itu. Memang karakternya seperti itu. Yo, kalau setelah lahir ya tetap belum bisa baca toh Pak Agus. Mosok berlahir iso maca. Nah iya. Terus ini saya mohon solusinya untuk Pak Iftah ini seperti apa Pak ini Pak? Ya, Masalahnya, solusinya ini menghadapi masalah yang seperti itu bagaimana Pak? lah kira-kira Pak Agus ini sudah punya metode atau cara ke depan untuk menangani anak tersebut itu seperti apa? Artinya selama ini kan Pak Agus kan menerapkan metode pembelajaran di kelas sama ya, artinya sama, perlakuan sama antara murid yang memang secara umum dengan anak yang bisa dibilang berkebutuhan khusus, berarti kan disamaratakan, artinya tidak di apa ya istilahnya itu, ada perlakuan khusus. Padahal kalau Pak Agus menerapkan metode yang sama, tentunya ketiga anak itu kan akan mengalami kesulitan atau tidak bisa kesulitan mengejar teman-teman yang lain. Nah, kira-kira dengan metode yang kemarin itu metode yang bagaimana Pak Agus di dalam kelas itu? Yang kemarin itu saya melakukan pengelompokan Pak. Jadi untuk ketiga siswa tersebut saya kelompokkan, kemudian saya beri waktu tersendiri, yaitu dengan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, itu memberikan seperti jam tambahan untuk pelatihan membaca supaya nantinya bisa sedikit-sedikit bisa membaca Pak. Yang kedepannya mungkin ada
manfaatnya untuk pembelajaran sehingga tidak terkendala dalam melakukan pembelajaran untuk nanti ke jenjang yang lebih tinggi, Pak. Jadi saya kelompokkan 3 siswa tersebut, kemudian saya beri waktu khusus, terus diajari secara bergantian oleh rekan sejawat seperti itu, Pak, di luar jam sekolah seperti itu. Oh, Pak Agus punya ke depan ya metode seperti itu ya, itu bagus Pak Agus. Itu bagus dari metode yang melibatkan teman sejawat, artinya secara kolaborasi dan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Tapi sampai sejauh ini kira-kira respon dari stakeholder sekolah bagaimana Pak Agus? Dari Pak Kepala Sekolah, dari teman sejawat, kira-kira responnya bagaimana? Untuk responnya sangat mendukung sekali, karena itu memang tugas kita sebagai guru, yaitu untuk menuntaskan kebutuhan Pak ya, terutama untuk membaca. Jadi untuk rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah itu sangat mendukung dengan hal yang seperti itu. Jadi untuk kedepannya supaya tidak ada kendala lagi. Tadi sudah rekam ya Pak ya? Sudah. Nah, kira-kira rencana tersebut tadi punya rencana atau punya metode akan mengelompokkan ketiga anak itu, lalu memberikan jam tambahan dan juga melibatkan teman sejawat dan kepala sekolah. Kira-kira untuk rencana tersebut mau dieksekusi kapan Pak Agus itu? Ya secepatnya Pak, untuk minggu-minggu ini nanti langsung akan saya kerjakan sesuai dengan yang arahan dari Pak Iftah tadi, supaya nantinya bisa secepatnya bisa berjalan maksimal dan masalah tersebut bisa segera teratasi Pak. Oh gitu ya. Lah, kira-kira penerapannya bagaimana Pak itu? Artinya seperti tadi pengelompokan, apakah itu berada dalam satu kelas dengan jam yang sama atau di luar jam atau bagaimana Pak itu Pak? Untuk pengelompokannya itu seperti ini, jadi kan ada tiga itu saya buat 3 kelompok, jadi satu guru memegang 1 anak seperti itu. Satu guru memegang 1 anak dan pelaksanaannya itu setelah jam pulang, jadi seperti privat seperti itu loh Pak, sambil menunggu absensi pulang. Berarti 3 anak dipegang oleh 3 guru ya? Oleh 3 guru ya, jadi satu guru memegang 1 anak. Dan respon guru itu sangat baik Pak ya, artinya kan padahal kan tidak anak atau kelas yang diajar oleh mereka kan, tapi teman-teman sejawat atau bapak ibu guru yang lain punya istilahnya punya secara moral itu memang juga termotivasi atau juga ada kesadaran penuh ya untuk ikut serta menyelesaikan problem tersebut. Pak, responnya baik Pak ya? Responnya baik Pak, jadi mereka semua rekan-rekan Jawa dan kepala sekolah itu sangat antusias sekali, karena kita semua memiliki tujuan yang sama untuk agar ketiga anak tersebut minimal bisa membaca. Jadi nanti kalau ada misal semuanya sudah bisa membaca, itu ada rasa bangga tersendiri dari guru-guru karena sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali, terutama membaca, dan itu sangat sulit Pak. Itu terbukti sampai kelas 5 sekarang ini masih belum bisa membaca ya. Saya juga walaupun tidak mengajar anak SD Pak ya, tapi saya bisa merasakan kesulitan yang panjenengan alami, karena memang membaca dan menulis itu adalah hal yang pokok untuk mempelajari semua pengetahuan. Jadi tanpa punya kemampuan untuk membaca, tanpa punya kemampuan menulis, memang tentunya sulit bagi mereka untuk menyesuaikan atau untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan tadi Pak Agus sudah punya konsep dan punya metode, antara lain mengelompokkan ketiga anak itu dan diberikan jam tambahan Pak ya setelah jam pembelajaran. Itu sangat bagus Pak Agus, dan juga minta bantuan dari teman sejawat
tadi juga itu sangat bagus sekali, dan minta dukungan dari kepala sekolah itu juga sangat menentukan sekali. Ya semoga dengan apa ya, dengan metode yang panjenengan mau laksanakan itu ya, tentunya tadi dari panjenengan akan melaksanakan mengeksekusi pada minggu-minggu ini Pak Gus ya. Iya Pak, minggu ini secepatnya nanti akan kita terapkan supaya nanti untuk programnya itu kelas 5 ini selesai, dia kelas 6 minimal sudah bisa baca tulis. Wah, ya sangat bagus Pak Agus, itu bagus. Yaitu nanti saya juga tentunya juga terinspirasi ya dari apa yang panjenengan sampaikan tadi. Walaupun sudah kelas 5 tapi panjenengan masih sabar, masih semangat ya, di dalam mencerdaskan anak bangsa. Walaupun ada 3 anak yang berkebutuhan khusus, tapi panjenengan masih sangat apa ya, punya rasa perhatian penuh ya kepada 3 anak itu tanpa membeda-bedakan anak yang lain. Semoga apa yang panjenengan rencanakan dapat tereksekusi dengan baik, dan harapannya adalah dapat menyelesaikan apa yang menjadi problem utamanya di kelas panjenengan. 3 anak itu nanti dapat membaca sesuai dengan apa yang kita planningkan, yang kita rencanakan. Gitu Pak Agus ya. Iya Pak, terima kasih Pak atas sarannya dan solusinya. Nanti untuk kedepannya semoga bisa cepat terwujud sesuai dengan rencana yang telah kita persiapkan untuk kedepannya, sehingga untuk proses pembelajaran tidak ada kendala lagi Pak. Terima kasih untuk Pak Iftah. Senang sekali bertemu dengan Pak Iftah. Semoga kita nanti di lain waktu bisa bertemu kembali Pak Iftah ya. Oke, sama-sama Pak Gus. Nah, kira-kira setelah panjenengan menyampaikan unek-unek ya, atau tadi bisa dibilang keluhan atau permasalahan, kira-kira rasanya bagaimana Pak Gus saat ini? Apakah masih mumet atau bagaimana Pak Gus? Nah, setelah saya bertemu dengan Pak Iftah dan mau curhat mencurahkan isi hati ke Pak Iftah, rasanya saya lega Pak, karena udah ada solusinya, kemudian ada rencana kedepannya seperti apa, sehingga saya merasakan senang sekali dan alhamdulillah lega. Moga-moga untuk kedepannya bisa kita terapkan sesuai dengan rencana. Seperti itu Pak Iftah. Oke ya, semoga tersemogakan Pak Gus. Saling mendoakan, kita saling sharing, saling komunikasi. Nanti progresnya bagaimana bisa kita atau bisa disampaikan atau bisa di apa ya, diinfokan kepada saya Pak Agus ya. Nanti biar nanti untuk kabar kedepannya saya akan informasikan perkembangannya seperti apa, nanti hasilnya seperti apa. Pokoknya nanti Pak Iftah akan saya beritahu orang yang pertama Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Oke, itu dulu Pak Agus. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Sudah plong ya? Sudah Pak, terima kasih. Untuk lain waktu nanti kalau ada masalah saya ceritakan kembali Pak. Oke. Sekali bertemu Pak ya. Oh, sama-sama Pak Gus. Ya. Mari Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.